Devi Fadlia, dan nanti temanku juga yaitu Seri dan Pania. Di sini kami akan menjelaskan perkembangan dan penanganan konflik. Jadi di sini akan ada 3 topik yang kami akan bahas, yaitu perkembangan dan pandangan konflik, kedua teori penyebab konflik, dan terakhir adalah penanganan konflik. Nah, apa aja sih bagaimana perkembangan dan pandangan konflik akan dijelaskan oleh teman saya Selvi selanjutnya. Kenalkan, nama saya Selvi dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan pandangan tentang konflik. Jadi, konflik dalam organisasi memiliki pandangan yang berbeda dari waktu ke waktu. Pandangan ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, maka konflik tidak selalu diartikan sebagai hal yang buruk dalam organisasi. Menurut Winardi, Michelle, Trino, Robbins, dan Wibowo, konflik dalam fase klasik sebelum tahun 1970 dianggap disfungsional atau negatif. Konflik dipandang menyebabkan perilaku irasional, kekerasan, kerusakan dalam organisasi. Perspektif tradisional menganggap konflik membawa dampak yang negatif lebih besar daripada dampak positif. Pada periode 1970 hingga 1990, konflik dalam fase interaksi dalam optimal dipandang sebagai efektivitas optimal. Ketika dijaga pada tingkat yang tepat, konflik dianggap sebagai kekuatan positif antar individu yang diperlukan untuk kinerja yang efektif. Konflik dalam fase ini dapat meningkatkan semangat kerja dan kreativitas, asalkan pada tetap tingkat yang seimbang. Konflik dinilai sebagai hal yang menganggap bahwa konflik membawa konsekuensi dinamis dalam organisasi. Konflik harus dikelola secara baik karena tidak dapat dihindari. Penanganan konflik yang tepat penting untuk mencegah stagnasi atau disintegrasi organisasi. Michelle dan Grino membedakan 2 jenis konflik. Yang pertama itu konflik konstruktif dan konflik hubungan. Jadi konflik konstruktif itu dihormati karena memperjelas perbedaan sudut pandang dan memungkinkan ide-ide berbeda untuk diperdebatkan secara logis. Sementara konflik hubungan di sisi lain itu menekankan pada sifat, nilai, dan kepercayaan individu daripada sumber konflik yang sebenarnya. Menurut Robbins 1996 halaman 431 mengatakan konflik dalam organisasi dianggap sebagai konflik paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi lain konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok atau organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pandangan tradisional. Pada pandangan tradisional ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik ini merupakan sesuatu hal akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, dan keterbukaan di antara orang-orang. Yang kedua itu ada pandangan hubungan manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai sesuatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar kelompok. Yang ketiga itu ada pandangan interaksionis, yaitu pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, aparatis, dan tidak inovatif. Terus selanjutnya ada pandangan menurut Stoddard dan Freeman tahun 1989 halaman 392 membagi pandangan menjadi 2 bagian, yaitu pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacu organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Yang kedua itu ada pandangan modern.
konflik ini dapat dihindari. Hal ini disebabkan banyak faktor, di antara lain struktur organisasi, perbedaan tujuan, perspektif, nilai-nilai, dan sebagainya. Konflik dapat mengurangi kinerja organisasi dalam berbagai tindakan. Selanjutnya ada pandangan menurut Myers tahun 1963 halaman 234, yaitu konflik dipahami berdasarkan dari dua sudut pandang, yaitu pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu hal yang buruk, harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor yang menyebabkan pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik diartikan dengan kemarahan, agresif, dan pertentangan secara tak langsung sikap emosi tiap kelompok atau organisasi itu, sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Yang kedua ada pandangan kontemporer, yaitu mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau dihindari. Konsekuensi logis interaksi manusia, namun yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi, bahkan merusak tujuan organisasi. Yang terakhir ada pandangan konflik menurut peneliti lainnya. Jadi konflik merupakan hasil dari interaksi yang didorong oleh komunikasi. Untuk memahami konflik, penting untuk memahami kemampuan dan perilaku komunikasi yang terlibat. Meskipun semua konflik melibatkan elemen komunikasi, tidak semua konflik berasal dari komunikasi yang buruk. Menurut Myers, komunikasi adalah proses transaksi yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan individu dalam mencari kesamaan makna. Dan konflik seringkali muncul dalam proses ini. Konflik tidak hanya diekspresikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui ekspresi nonverbal seperti raut muka, gerakan tubuh yang mencerminkan pertentangan. Konflik tidak selalu berarti konfrontasi fisik, tetapi juga berupa perang dingin yang tidak diekspresikan secara langsung melalui kata-kata yang penuh amarah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Tadi adalah penjelasan dari Sally tentang perkembangan dan pandangan konflik. Selanjutnya adalah teori-teori penyebab konflik. Dan di sini akan dijelaskan ada Revania Risa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revania Risa. Baiklah, di sini saya akan membahas teori-teori penyebab konflik. Menurut Simon Fisher dalam bukunya Working with Conflict, Skill and Strategies for Action tahun 2000 menjelaskan beberapa teori konflik. Menurut Fisher, konflik seringkali muncul karena perbedaan dan perselisihan yang bersifat mendasar dalam hubungan manusia. Berikut adalah beberapa penyebab konflik menurut Fisher. Yang pertama, perbedaan nilai dan keyakinan. Konflik seringkali timbul karena perbedaan dalam nilai, keyakinan, dan pandangan hidup. Misalnya, perbedaan agama, ideologi politik, atau pandangan budaya. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketika kebutuhan dasar manusia seperti keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi tidak terpenuhi, konflik dapat muncul sebagai cara untuk mencoba memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan, konflik bisa muncul. Misalnya, konflik sumber daya seperti air, lahan, atau kekayaan. Yang keempat, ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Rasa ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, atau politik sering muncul menjadi pemicu konflik. Ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya dapat menyebabkan ketegasan dan pertikaian. Selanjutnya, yang kelima, komunikasi yang buruk atau misunderstanding atau miskomunikasi sering menjadi penyebab konflik ketika informasi tidak disampaikan atau diterima dengan jelas. Prasangka dan asumsi negatif dapat berkembang memicu konflik. Yang keenam, kondisi struktural dan sistemik. Faktor-faktor struktural seperti pemerintah yang korup, sistem hukum yang tidak adil, atau kebijakan yang diskriminatif dapat menciptakan kondisi yang memicu konflik.
Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nadia Rifaduria. Jadi di sini aku akan menjelaskan topik terakhir dari perkembangan dan penanganan konflik. Nah, apa sih topik terakhirnya? Yaitu penanganan konflik. Nah, penanganan konflik itu apa? Jadi penanganan konflik adalah proses yang penting dalam mengelola dan menyelesaikan konflik, yang dimana cara penyelesaiannya ini untuk meminimalkan kerugian dan juga memaksimalkan manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, di penanganan konflik ini ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan negosiasi. Jadi di pendekatan negosiasi ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu mediasi, arbitrase, dan juga konsiliasi. Nah, apa sih mediasi? Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral atau mediator akan membantu para pihak yang memiliki konflik atau masalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan dia ini lebih tidak formal daripada arbitrase. Nah, kenapa di arbitrase ini? Arbitrase ini adalah proses di mana pihak ketiga atau arbiter akan dipilih oleh para pihak untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Dan setelah dia mendengarkan kedua belah pihak, si arbiter akan membuat keputusan final yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Dan biasanya arbitrase ini ditemukan di kalangan peradilan atau pengadilan. Itu adalah konsiliasi. Nah, konsiliasi ini apa? Konsiliasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral atau konsilator akan membantu para pihak yang berkonflik atau bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua pihak. Nah, dia ini bisa berupa apa? Jadi konsilator ini akan memberikan sebuah saran atau anjuran tertulis yang dimana kedua pihak ini akan harus diikuti atau ditaati kepada para pihak. Kedua adalah penanganan konflik dalam pendekatan struktural. Nah, bagaimana sih cara menangani konflik dalam pendekatan ini? Jadi penanganan konflik dalam pendekatan struktural ini mereka akan mengubah struktur organisasi atau sistemnya. Yang pertama itu mengidentifikasi akar masalahnya. Jadi mereka akan mencari tahu aspek-aspek dalam sistem yang menyebabkan konflik itu, seperti ketidakjelasan peran, distribusi sumber daya yang tidak adil, ataupun prosedur yang tidak efektif. Dan selanjutnya mereka akan melakukan perubahan sistem. Di sini mereka akan melakukan perubahan pada struktur organisasi, kebijakan, ataupun prosedur untuk mengatasi akar masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah penanganan konflik dalam pendekatan transformatif. Nah, bagaimana cara pendekatan ini menangani konflik? Yang pertama itu mereka akan melakukan perubahan paradigma. Maksudnya perubahan paradigma itu bagaimana? Jadi mereka akan membantu pihak yang berkonflik untuk mengubah cara mereka memandangi masalah atau konflik yang mereka hadapi. Dari yang melihatnya sebagai ancaman menjadi peluang yang menguntungkan untuk mereka tumbuh dan belajar. Nah, di pendekatan ini mereka akan berfokus kepada hubungan, yang dimana membangun hubungan yang lebih baik antara pihak yang berkonflik berdasarkan saling pengertian dan rasa hormat. Kedua, yaitu membangun kepercayaan. Nah, di sini mereka akan menciptakan lingkungan yang terbuka dan jujur, di mana kedua belah pihak dapat berbagi informasi tanpa adanya rasa takut. Dan juga mereka akan bersedia mendengarkan perspektif pihak-pihak lain dan mengakui kesalahan yang mereka lakukan jika ada. Nah, sekarang kita berada di ujung video. Apa itu? Yaitu kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan dari materi yang baru saja aku dan teman-temanku sampaikan? Yaitu perkembangan dan penanganan konflik merupakan aspek penting dalam manajemen organisasi, baik itu swasta maupun instansi pemerintahan dan juga masyarakat. Nah, konflik dapat muncul dari perbedaan kepentingan, nilai, ataupun tujuan antara individu baik maupun kelompok. Jadi penanganan yang efektif terhadap konflik dapat meningkatkan komunikasi
memperkuat hubungan dan juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan konflik bisa meliputi mediasi, negosiasi, dan juga kolaborasi yang bertujuan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman untuk kedepannya. Saya akhiri, selamat siang semuanya, dadah.